Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalang Cakrawardana. Sesi potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3, ini nyata kau telah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya oleh calon guru maupun tenaga pendidik. Hal ini karena keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru memahami karakter, kemampuan, perkembangan, motivasi, serta kebutuhan setiap peserta didik. Nah, dalam video ini kita akan membahas mulai dari pengertian psikologi pendidikan, tujuan, ruang lingkup, teori-teori belajar, faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar, peran guru, penerapan psikologi pendidikan di sekolah, hingga tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai ke pembahasannya. Oke teman-teman, di dalam materi yang saya akan jelaskan ada yang namanya pengertian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Nah, psikologi pendidikan membantu guru maupun peserta didik untuk memahami bagaimana seorang belajar, bagaimana perkembangan kemampuan berpikir, bagaimana pengaruh terhadap lingkungan proses belajar, serta bagaimana cara meningkatkan hasil belajar. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan, seorang guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Oke teman-teman, di dalam materi yang tadi saya jelaskan ada yang namanya tujuan psikologi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, selain itu, psikologi pendidikan juga bertujuan memahami karakteristik peserta didik. Terus selanjutnya itu membantu guru memilih metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan juga membantu mengatasi masalah belajar yang dialami peserta didik. Terus juga psikologi pendidikan ini bertujuan menciptakan suasana yang lebih efektif. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan, guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga memahami kondisi psikologis peserta didiknya. Oke teman-teman, jadi di dalam materi yang tadi saya jelaskan juga memiliki ruang lingkup. Nah, ruang lingkup psikologi pendidikan ini yang cukup luas. Pertama yaitu pengembangan peserta didik. Yang kedua, perkembangan peserta didik meliputi perkembangan fisik. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang keempat, ada perkembangan sosial serta perkembangan emosional. Jadi, setiap peserta didik memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik perkembangan tersebut
agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Yang kedua itu ada proses belajar. Nah, di dalam proses belajar ini membahas bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan. Nah, yang ketiga itu ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini merupakan dorongan yang membuat seseorang ingin belajar dan mencapai tujuan tertentu. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih aktif, semangat, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik. Yang keempat itu ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, di dalam materi psikologi pendidikan ini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri peserta didik, seperti integrasi atau tingkat kecerdasan, minat dan bakat, motivasi belajar, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi. Jika peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dan kondisi kesehatannya yang baik, maka proses belajar akan lebih optimal. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Nah, metode mengajar guru, fasilitas belajar, lingkungan yang mendukung akan memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Oke, teman-teman, di dalam materi psikologi pendidikan ada yang namanya teori belajar. Nah, ada beberapa teori yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Ada yang namanya teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama itu ada Ivan Pavlov, yang kedua ada Edward Kronik, dan yang ketiga ada B.F. Skinner. Nah, dalam teori ini pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan perilaku positif peserta didik. Contohnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif, bertanya sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Oke, teman-teman, yang kedua itu ada teori kognitif. Nah, teori kognitif menekankan bahwa belajar merupakan proses berpikir dan memahami informasi. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kemampuan berpikir anak terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada tahap sensori motor, tahap proporsional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Nah, guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan berpikir peserta didik agar materi dapat dipahami dengan baik. Oke. Yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme menyatakan bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Nah, tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan pengetahuan melalui diskusi, eksperimen,
maupun pemecahan masalah. Nah, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan peserta didik secara aktif. Oke teman-teman, apa sih peran guru dalam psikologi pendidikan? Guru memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama itu sebagai pendidik. Guru bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter peserta didik. Yang kedua itu sebagai motivator. Guru harus mampu memberikan semangat agar siswa tetap memiliki keinginan untuk belajar. Yang ketiga, guru juga sebagai fasilitator. Guru menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, media belajar yang menarik, serta kesempatan bagi siswa untuk berkembang. Yang keempat itu guru sebagai pembimbing. Guru membantu siswa ketika mengalami kesulitan belajar maupun masalah pribadi yang memengaruhi proses pembelajaran. Yang kelima itu guru juga sebagai evaluator. Guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar sehingga dapat mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman, di dalam materi ini juga memiliki tantangan. Apa sih tantangan psikologi pendidikan di era digital? Nah, saat ini perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi memudahkan siswa memperoleh informasi. Nah, namun di sisi lain juga teknologi menimbulkan tantangan. Misalnya nih, kecanduan media sosial, kurangnya konsentrasi, penyalahgunaan internet, hingga menurunnya interaksi sosial secara langsung. Karena itu, guru harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sebagai media pembelajaran. Selain itu, guru juga harus membimbing siswa agar menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, teman-teman. Jadi, gimana sih penerapan psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, penerapan psikologi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, guru menggunakan metode diskusi kelompok agar siswa lebih aktif. Nah, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran seperti video, gambar, permainan edukatif, atau teknologi digital agar pembelajaran lebih menarik. Selain itu, guru perlu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi. Nah, guru juga harus memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memberikan bimbingan tambahan. Nah, di dalam kelas, guru perlu menciptakan suasana yang aman sehingga siswa tidak takut bertanya maupun mengemukakan pendapat. Nah, jadi siswa tuh berhak gitu loh berpendapat. Pendidikan itu bukan hanya ngomongin pintar, anak jadi cerdas, juara, bukan itu. Melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan anak sedikit sekali, sampai akhirnya apa? 4 dari 40 siswa di Indonesia SD itu sebenarnya disleksia. Tetapi guru-guru tidak diajarkan itu sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan malah jadi preman. Gara-gara salah diagnosis. Semua anak pada dasarnya senang belajar, dan belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana yang menyenangkan. Bukan dalam suasana stres, tekanan, tuntutan, dan sebagainya. Dan setiap anak juga saya merasa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Itu cara kita masuk untuk bisa mengenali dirinya dan akhirnya bisa memberikan pembelajaran yang efektif, kan gitu.
Oke teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam proses pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu guru memahami karakteristik peserta didik, memilih metode pembelajaran yang tepat, meningkatkan motivasi belajar, serta mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sebagai calon pendidik maupun mahasiswa, kita perlu memahami psikologi pendidikan, karena ilmu ini akan menjadi bekal dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik di masa depan. Oke teman-teman, mungkin demikian pemaparan mengenai psikologi pendidikan yang dapat Lalang Cakrawardana sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Saya punya pantun teman-teman. Kopi pahit jangan diminum, Lalang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.